terbang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Melacak sebuah sejarah desa bukanlah sebuah hal yang mudah karena tidak banyak hal yang bisa dilacak. Membutuhkan beberapa tinggalan artefaktual serta cerita tutur yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai gambaran awal, sebelum tahun 1840 Masehi, dalam catatan orang-orang Belanda, bahwasanya melihat desa-desa Jawa dengan kepala keluarga yang tidak merata, termasuk luas desa antara yang satu dengan yang lainnya juga sangat berbeda. Ada desa-desa yang sempit, ada desa-desa yang sangat luas sekali. Bahkan ada jumlah kepala keluarga yang ratusan, ada pula desa-desa dengan jumlah kepala keluarga ribuan, bahkan ada desa-desa dengan jumlah kepala keluarga puluhan ribu. Sehingga setelah Perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830, maka Van Zevenhoven merupakan arsitektur desa. Sehingga sejak tahun 1840 Masehi, desa-desa di Jawa telah direvolusi. Desa-desa yang ada saat ini merupakan hasil arsitektur dari Van Zevenhoven, sebuah masyarakat yang dikumpulkan dalam sebuah lokasi dengan gang-gang yang teratur. Pada masa lalu sebelum tahun 1840 Masehi, termasuk pada masa kuno, setiap kepala keluarga antara yang satu dengan yang lainnya sangat berjauhan, karena setiap kepala keluarga harus kemudian dekat dengan sawah, kebun, peternakan, dan hewan peliharaan. Ada pula sebuah kelompok masyarakat yang masih berpindah-pindah antara desa satu dengan desa yang lainnya, antara hutan yang satu dengan hutan yang lainnya. Maka sejak tahun 1840 Masehi, pemerintah kolonial Belanda telah menata ulang desa-desa. Kepala keluarga dibagi rata sesuai dengan jumlah lahan dan luas pertanian. Setiap kepala keluarga masing-masing mendapatkan sawah seluas 3 hektar. Kali ini kita mengunjungi sebuah punden keramat yang juga merupakan sejarah dari sebuah desa. Punden yang sangat keramat ini lain daripada yang lain. Dalam cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada seorang saudagar yang berasal dari Banten yang melakukan perjalanan ke desa-desa untuk berdagang. Suatu ketika berdagang di lereng Gunung Welirang, namun nasib berbicara lain. Suatu malam terjadi pembegalan dan jasad pedagang ini dibuang ke sebuah jurang. Yang akhirnya masyarakat melihat dari jasad ini muncul pelangi yang menyeruak ke langit. Sehingga atas kejadian yang sangat luar biasa dan ajaib ini, masyarakat menolong dan menyelamatkan jasad ini dan dimakamkan di makam umum dalam sebuah punden keramat. Sehingga sampai saat ini masyarakat mengeramatkannya dan mengenalnya dengan nama Mbah Jurang Dawa. Saat ini punden yang cukup keramat ini dibangun dengan begitu megah dengan arsitektur bergaya Majapahit. Gapura bentar atau ringin lawang menghiasi bangunan ini yang terbuat dari batu bata merah. Serta tembok-temboknya juga terbuat dari batu bata merah. Dilengkapi dengan payung kuning sebagai tanda kehormatan dari almarhum. Serta sebuah ukiran atau pintu kayu berukir indah bergaya arsitektur kerajaan Majapahit. Selain cerita tutur mengenai almarhum atau Mbah Jurang Dawa ini, di lokasi yang sama yang pernah dalam cerita tutur juga diberitakan ada balok-balok batu candi dan arca-arca yang pernah diangkut dari lokasi ini.
yang saat ini memang tersisa sebagian dari balok-balok batu candi, lumpang batu, serta beberapa umpak batu yang berciri masa kerajaan Majapahit. Di lokasi yang lainnya juga terlihat jejak batu bata kuno era Majapahit, pecahan tembikar dan keramik Tiongkok yang cukup banyak, serta ada sebuah cerita tutur yang pernah ada sebuah lokasi yang dikenal dengan Kandang Kebo, sebuah struktur batu alam. Selain itu, selain jejak kemudian arca dan balok-balok batu candi yang saat ini tinggal beberapa umpak saja, juga ada beberapa gua dan ceruk yang diduga pertapaan, serta sumur windu yang juga erat kaitannya dengan peradaban masa kuno kerajaan Majapahit. Selain sebuah punden keramat yang dibangun dengan sangat megah, di lokasi ini ada juga sebuah rumah yang di dalamnya penuh dengan karya seni era Majapahit, termasuk pengumpulan artefaktual yang ada di lokasi yang pernah ditemukan. Antara lain memang umpak-umpak batu, lumpang batu, dan beberapa artefak lainnya yang dirawat dan dipelihara. Dari artefak-artefak inilah yang bisa diduga pada masa kerajaan Majapahit, lokasi ini ada sebuah bangunan suci, atau tepatnya adalah sebuah asrama atau mandala Kadewa Guruan era kerajaan Majapahit. Tentu artefak-artefak yang sangat penting ini merupakan bukti historis yang bisa terselamatkan, yang akan menjadi saksi kunci dan bukti bahwasanya lokasi ini pernah berjaya pada masa lalunya. Lokasi yang telah dipilih oleh leluhur kita, dan seperti halnya pola sejarah lainnya, sebuah lokasi yang dipilih oleh leluhur dan pernah berjaya di masa lalu, suatu saat nanti akan bangkit dan berjaya kembali. Punden yang sangat indah dan sangat keramat ini merupakan punden Mbah Jurang Dawa yang terletak di Dusun Paras, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.